sudah Ibu sampaikan bahwa hari ini kalian harus mempelajari teks apa? Deskripsi. Nah, sekarang kalian kan sudah masuk ke kelas 9. Di kelas 7 kalian juga pernah nih belajar teks deskripsi. Jadi sekarang kita kembali mengingat apa itu teks deskripsi, oke? Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu, salah satu dari kalian yang kelihatannya paling lemas, Mbak Hesti yang paling belakang, gimana Mbak tadi pas berangkat sekolah, suasana lingkungan sekolah yang Mbak rasakan itu gimana sih? Tadi saya pagi semangat Bu, tapi habis itu matematika minat tapi saya nggak minat. Oh, oke, nggak apa-apa. Siapa tahu besok Mbak Hesti pas kuliahnya masuk matematika, terus ini malah jadi profesor mas. Siapa tahu ya Mbak Hesti, nggak apa-apa, tetap dijalani, tetap semangat, oke? Iya. Nah, Ibu langsung saja karena kalian puasa? Sahur nggak? Ya Allah, saya sahur. Ada yang pernah bolong? Belum nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Ibu menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Udah siang ya? Udah siang pada siang hari ini. Jadi tujuan kita yang pertama adalah peserta didik mampu memahami teks deskripsi dengan baik. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi yang ada pada teks deskripsi secara tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis struktur teks deskripsi dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis kaidah bahasa teks deskripsi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyusun teks deskripsi dengan baik. Lanjut, kenapa sih kita harus belajar teks deskripsi? Jadi, dengan teks deskripsi ini kita bisa mengetahui bagaimana gambaran tentang sesuatu seperti tempat, keadaan sekitar, dan banyak lagi. Nah, dari teks deskripsi ini, para pembaca akan ikut melihat, merasakan, dan mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Ada yang udah muak, ada yang lihat HP. Sepertinya kita butuh sesuatu biar kalian semangat lagi. Tuh kan, hari ini Ibu mau ngajak kalian bernyanyi yang pernah kita nyanyikan juga dulu di kelas 7, yang pernah Ibu ajarkan juga. Apakah ada anak-anak yang masih ingat dengan lagu tersebut? Masih. Lagu satu jari kanan, satu jari kiri. Nah, silakan Mbak Meli dan Mbak Nini maju ke depan. Nanti buka saya hadiah, sini. Aku hadiah. Ya, sini. Teman-teman semuanya boleh duduk berdiri. Teman-teman ikut berdiri, oke. Bisa kita mulai. Teman-teman ikut gerak ya, ikut tangan dan gerakan yang di depan, oke. Boleh mulai? 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi satu, jadilah telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi satu, jadilah tangan. Oke. Masih mau sekali lagi atau cukup? Udah semangat ya, tapi janji semangat ya. Iya. Tunggu kasih hadiah saya mau. Nih untuk Mbak Nini dan Mbak Meli ya. Silakan duduk lagi, silakan duduk. Terima kasih Bu. Nah, kalau yang aktif di kelas Ibu kasih hadiah. Pokoknya yang penting aktif. Lanjut ya, kita langsung. Udah semangat? Sudah. Lagi udah semangat? Sudah. Bagus, kita lanjut ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian teks deskripsi di sini adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu. Di sini teks deskripsi itu berisi penjelasan tentang ciri-ciri seperti ukuran, warna, bau, dan tentang objek tersebut secara rinci. Lalu teks deskripsi juga bisa membuat pendengar atau pembacanya ikut mendengarkan, ikut melihat, ikut merasakan apa yang dideskripsikan
oleh penulis. Hal ini bertujuan agar pembaca itu seolah-olah ikut terlibat dalam kondisi atau perasaan dari sudut pandang penulis tersebut. Lanjut. Nah, Ibu langsung kasih teks nih. Kalian boleh membaca teks ini di dalam hati. Nanti akan Ibu beri pertanyaan sedikit kepada kalian. Udah ada 7 tangan, silakan dibaca dulu. 1 menit cukup ya? Cukup. Di dalam hati saja. Sudah selesai? Sudah. Menurut kalian apakah ini teks eksplanasi, teks berita, teks prosedur, atau teks deskripsi? Teks deskripsi. Tolong jelaskan kenapa ini masuk ke dalam teks deskripsi. Oke, Mbak Zakia. Karena di dalam teks itu terdapat 3 struktur teks deskripsi itu. Paragraf pertama itu identifikasi. Iya pokoknya. Berarti Mbak Zakia masih ingat materi kita kelas 7 ya? Iya. Oh iya. Apakah ada teman-teman lain yang bisa? Silakan Mbak Intan. Iya itu teks deskripsi. Karena saya juga bisa tahu gambaran dan membayangkan bagaimana bentuk rumah yang dijalankan. Oke, bagus sekali Mbak Zakia. Ada Mbak Zakia dan Mbak Intan. Ya, dari Mbak Zakia, kata Mbak Zakia karena Mbak Zakia itu ingat materi kelas 7 dulu, jadi dia ingat bahwa struktur deskripsi itu ada 3. Lalu Mbak Intan mengatakan, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa materi teks deskripsi itu bisa membuat kita merasakan apa yang digambarkan oleh penulis. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut struktur. Nah, ini tadi struktur yang dijelaskan oleh Mbak Zakia. Mbak Zakia hebat sekali bisa ingat. Bapak yang lalu masih ingat struktur dari teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi adalah bagian di mana penulis itu mengenalkan objek terlebih dahulu secara umum. Lanjut yang kedua yaitu deskripsi bagian adalah gambaran rinci atau pandangan penulis terhadap objek. Nah, jadi di bagian kedua itu menjelaskan secara rinci apa yang dijelaskan di identifikasi. Dan terakhir yaitu kesimpulan, yaitu kesan terhadap objek yang telah digambarkan secara rinci. Boleh Mbak Zakia kembali lagi ke sini dijelaskan yang mana yang identifikasi, yang mana yang deskripsi bagian dan juga yang kesimpulan. Itu paragraf pertama dari yang aku sampai titik itu, Ini sampai titik itu ya. aku adalah identifikasi. Itu identifikasi. Kemudian paragraf kedua sampai dengan paragraf 4, 1, 2, 3. 3 maksudnya. Oh, sampai 3. Ya, itu termasuk deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Oke. Kemudian yang paragraf terakhir itu merupakan kesimpulan. Kesimpulan. Kenapa Mbak Zakia mengatakan kalau rumah paragraf 2, 3 dan 4 ini deskripsi bagian? Karena di dalamnya membuat gambaran rinci atau pandangan penulis terhadap objek. Gambaran rinci. Oke, Mbak Zakia, ini untuk Mbak Zakia dan Mbak Intan saya kasih 2 makanan. Dimakannya pas berbuka ya, kalau Iya, iya, sama-sama. Nah, teman-teman itu tadi struktur dari teks deskripsi. Teman-teman bisa melihat bahwa paragraf pertama itu gambaran secara umum, lalu ini lanjut secara rinci bagaimana bentuknya, bagaimana suasananya, bagaimana warnanya dan lain-lain itu ada di deskripsi bagian ini, dan terakhir itu adalah kesimpulan. Lanjut, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan deskripsi yang pertama menggunakan banyak kata sifat. Apa contoh kata sifat? Aduh, diam. Ada yang cantik. Apa? Cantik. Seperti siapa cantik? Lalu apa lagi? Jelek. Siapa yang jelek? Tidak boleh membuli ya teman-teman. Lanjut apa lagi? Tinggi, besar, ya, pintar. Lanjut mengandung majas perbandingan seperti laksana, bagaikan, seperti itu ya teman-teman. Dan ketiga terdapat konjungsi. Apa itu konjungsi? Yang mana nggak tahu? Contohnya Dikedari. Dikedari adalah ya, dikedari. Oke, lanjut apa lagi? Dari Tapi ya bagus. Terus yang terakhir menggunakan kalimat rincian dan deskriptif. Itu tadi menggunakan kalimat rinci, menggambarkan sesuatu itu harus
kalian lembar kerja. Kalian harus membuat anak-anak. Halo. Nah, di sini tugas kalian itu membuat teks deskripsi sederhana. Kalian pilih dulu, boleh makanan khas, boleh tempat wisata, boleh lingkungan sekolah, dan boleh lingkungan rumah. Pilih salah satu, buat teks deskripsi secara sederhana, mulai dari bagian identifikasi, deskripsi bagian, dan juga kesimpulannya. Nanti itu akan menginstruksikan kalian untuk maju ke depan salah satu kelompok untuk membacakan hasil diskusi kalian. Mengerti? Mengerti. Oke, ini bagikan ya. Waktunya 2 menit cukup? Cukup. 2 menit cukup? Cukup. Pintar sekali kaliannya. 1 menit. Oke. Ini kelompoknya 1, 2, 3. Terus Afina, Zabia, ini dan ini samakan ya. Nah, oke. Anak-anak 10 menit cukup? Oke, 20 menit ya. Apakah bisa? Apakah ada kesulitan? Oke, sama ada kesulitan? Oke, ini aman ya? Gak ada susah ya semuanya? Nah, oke. Siapa yang mau maju? Saya. Saya ibu. Saya ibu. Oke, ini tunjuk tangan dulu, silakan maju. Kok kalian malah berharap hadiahnya sih? Kalian malah Oke anak-anak, jadi tolong kalian dengarkan. Oh, boleh ibu pinjam lembar kerja kalian? Akan ibu koreksi sama kalian. Boleh pinjam? Boleh dipinjam? Oke, boleh dipinjam. Ini nanti akan ibu koreksi juga. Kita mengambil salah satu sampel saja. Mari kita dengarkan apa yang teman-teman kalian jelaskan, dan ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian setelah ini. Harap didengarkan ya, silakan teman-teman. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan tugas sendiri Intan. Saya Zahro. Saya Dea. Dan di sini kami memilih tema, salah satu tema dari deskripsi yaitu makanan khas, di mana di sini kami memilih ikan pais yang merupakan makanan khas Bengkulu. Kemudian yang pertama yaitu identifikasi. Bagian identifikasinya, ikan pais merupakan salah satu makanan khas dari Bengkulu yang memiliki cita rasa gurih dan aroma khas. Makanan ini dibuat dari ikan laut segar yang dibumbui dengan berbagai rempah tradisional, lalu dibungkus menggunakan daun pisang sebelum dimasak. Kemudian bagian lainnya akan dibacakan saya. Kemudian bagian yang selanjutnya ada deskripsi bagian. Secara tampilan, ikan pais terlihat sederhana dengan balutan dan pisang yang sedikit berkecoklatan setelah dikukus atau dipanggang. Namun, saat daun pisang dibuka, aroma rempah yang harum langsung tercium dan menggugah selera. Daging ikannya tampak lembut dan menyatu dengan bumbu berwarna kekuningan. Kemudian bagian selanjutnya akan dibaca teman saya. Bagian selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Rasa ikan pais didominasi oleh gurih, pedas ringan, dan aroma rempah yang kuat. Tekstur ikan yang empuk berpadu dengan bumbu yang meresap hingga ke dalam daging, menjadikan hidangan ini sangat nikmat disantap bersama nasi hangat. Ikan pais tidak hanya menjadi makanan tradisional, tapi juga mencerminkan kekayaan kuliner dan budaya masyarakat Bengkulu. Sudah itu. Oke, terima kasih Bu. Tepuk tangan dong. Terima kasih Bu. Ini ibu pegang ya. Ibu bisa lihat. Nah, dari yang teman-teman kalian jelaskan tadi menjelaskan apa? Ikan pais. Oke. Ikan pais. Ikan pais. Mbak Yunita, ikan pais berasal dari mana? Bengkulu. Oke, Mbak Yunita dapat hadiah. Oke. Ini Mbak Yunita. Lanjut. Siapa lagi yang nggak mendengarkan? Ikan pais.
bukan. Lanjut. Terus Mbak Umi, oke. Terus apa lagi ya teman-teman, menjelaskan apa lagi ya tadi ya? Tekstur. Warna bumbunya apa? Kuning. Kurang tepat. Oke, tenang. Warna bumbunya apa? 1, 2, 3, tunjuk tangan. Mbak Isma apa? Kuning. Oke. Sebenarnya anak-anak warnanya itu kuningan, tapi karena kalian menjawabnya tidak tunjuk tangan, jadi Mbak Isma ada dua lagi ya, ibu memegang 2 lagi. Oke, apa ya? Ikan pais itu dimasak, dibungkus daun pisang dulu, atau dibungkus daun pisang baru dimasak, atau dimasak dulu, atau dibungkus daun pisang dimasak dulu. 1, turun. Tunjuk ke bawah ya yang mau jawab. 1, 2, 3. Meli. Salah. Dibungkus dulu apa masaknya? Enggak, Mbak Zakia salah instruksi. Mbak Zakia tidak fokus. Tunjuk ke samping kanan. Dimasak dulu. Salah. Gimana, Kak? Dibungkus dulu baru di? Terakhir. Tunjuk apa lagi ya? Yang mau jawab? Nih, pertanyaannya, ikan pais didominasi oleh rasa apa? Yang mau jawab tunjuk Mbak Kaza. Siapa ya? Nismara apa Mbak Nismara? Tadi kan pedas, manis, asin. Aduh salah Mbak Nismara, kurang tepat, maaf ya Mbak Nismara. Mbak Najwa? Mbak Vina, aduh salah, maafkan ibu ya anak-anak. Iya, bagus. Oke, sudah habis kajiannya. Boleh pulang, Mbak, sudah pulang. Nah, itu tadi anak-anak materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian udah mendengarkan semua ya. Udah besok minggu depan kita akan kembali mempelajari deskripsi. Namun ibu harap kalian sudah bisa membuatnya secara individu. Karena minggu ini kita cuma membacakan 1 kelompok saja, minggu depan ibu boleh membacakan sekitar 5 orang mungkin, dan kalian akan ibu berikan pertanyaan seperti ini lagi untuk mengaji kalian, untuk mengetes kalian apakah kalian benar-benar mendengarkan atau tidak. Apakah kalian sanggup? Sanggup. Oke, apakah tadi ada kesulitan anak-anak? Tidak. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, izinkan ibu untuk mempresentasi kalian terlebih dahulu di akhir, karena siapa tahu ada yang bolos di tengah-tengah pembelajaran, karena zaman ibu dulu banyak yang seperti itu. Mbak Intan, Mbak Zakia, Mbak Hesti, Mas Tias, oke, hadir semuanya ya. Mari kita tutup pada pembelajaran pada hari ini. Ibu meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Oh iya, satu lagi semuanya. Siapa yang bisa membacakan kesimpulan? Oh, Mbak Dela, silakan Mbak Dela. Saya juga. Coba tadi Mbak Dela, silakan bacakan dulu Mbak Dela. Teks deskripsi adalah teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek secara rinci agar pembaca dapat membayangkan objek tersebut dengan jelas. Struktur teks deskripsi meliputi identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Kaidah kebahasaannya ditandai dengan penggunaan kata sifat, majas perbandingan, konjungsi, dan kalimat rincian atau deskripsi. Oke, terima kasih tepuk tangan. Nah, itu tadi semuanya materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak pada Mbak Dela. Ini akan ibu beri setelah ini ya.